Vinicius Junior tolak tawaran fantastis dari Arab Saudi. Vinicius Junior mengungkapkan bahwa dirinya sedang menjalani mimpi bersama Real Madrid dan ingin segera memperpanjang kontraknya dengan klub pemegang gelar Liga Champions tersebut. Vinicius yang dikabarkan menjadi target transfer Liga Arab Saudi, menegaskan bahwa ia sangat bahagia di Madrid. Saya sangat tenang karena kontrak saya masih sampai 2027, dan saya berharap bisa memperpanjang kontrak secepat mungkin. Saya bahagia di sini, ujarnya. Ia juga menyebut Real Madrid sebagai tempat terbaik untuknya. Saya sedang hidup dalam mimpi bermain bersama pemain terbaik di dunia, pelatih terbaik, presiden terbaik, dan fans terbaik. Semua orang di sini sangat mencintai saya. Tidak ada tempat yang lebih baik dari ini, tambah Vinicius. Vinicius bergabung dengan Real Madrid dari Flamengo pada tahun 2018. Sejak itu, ia telah memenangkan 3 gelar La Liga dan 2 gelar Liga Champions. Pemain asal Brasil ini juga telah mencetak 102 gol dalam 300 penampilan untuk Los Blancos. Impian masa kecil saya adalah bermain di sini. Sekarang saya sudah sampai di sini, dan saya sedang menulis sejarah saya sendiri, kata Vinicius. Real Madrid akan memulai perjalanan mereka di babak 16 besar Liga Champions dengan menghadapi tetangga sekota, Atletico Madrid, pada Selasa mendatang. Vinicius menyatakan bahwa ia dan timnya siap mempertahankan gelar juara. Kami punya tim yang kuat dan siap menghadapi tantangan apapun. Liga Champions adalah kompetisi yang sangat istimewa bagi kami, dan kami ingin mempertahankan gelar ini, kata Vinicius. Meski dikabarkan menjadi incaran klub-klub kaya dari Liga Arab Saudi, Vinicius menegaskan bahwa ia hanya fokus pada Real Madrid. Saya tidak memikirkan hal lain selain bermain untuk Real Madrid dan meraih lebih banyak gelar. Ini adalah klub terbesar di dunia, dan saya ingin terus menulis sejarah di sini, ujarnya. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Vinicius berharap bisa memimpin Real Madrid meraih lebih banyak kesuksesan di musim ini dan musim-musim mendatang. Bek Real Madrid menuju pintu keluar saat klub tidak tunjukkan tanda-tanda kepercayaan. Real Madrid tampaknya telah mengambil langkah serius dalam merancang masa depan mereka, dan salah satu keputusan besar yang sedang dipertimbangkan adalah melepas Ferland Mendy. Klub mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka tidak lagi sepenuhnya mempercayai bek asal Prancis tersebut sebagai bagian dari rencana jangka panjang mereka. Kontrak Mendy di Santiago Bernabeu masih berlaku hingga musim panas 2027, namun kabarnya pihak klub tidak berencana memperpanjangnya dengan kenaikan gaji yang diinginkan sang pemain. Manajemen menilai bahwa performanya dalam beberapa waktu terakhir belum cukup meyakinkan untuk diberikan kontrak baru dengan syarat yang lebih baik. Mendy menghadapi sorotan besar akibat penampilannya yang kurang konsisten. Salah satu contoh paling nyata adalah dalam pertandingan melawan Real Betis, di mana meskipun dia berhasil mencatatkan assist pertamanya dalam lebih dari 800 hari, lini pertahanannya tetap menjadi titik lemah yang dieksploitasi lawan. Duelnya dengan Antony di laga tersebut memperlihatkan betapa mudahnya sang winger Brasil itu menemukan ruang untuk menyerang di sisi pertahanan yang dijaga Mendy. Sejumlah nama mulai dikaitkan sebagai calon pengganti Mendy, termasuk Theo Hernandez dan Miguel Gutierrez. Namun, hingga kini, keputusan final mengenai siapa yang akan direkrut masih belum dibuat. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam performanya, maka Mendy berpotensi dijual atau setidaknya harus menerima peran yang lebih terbatas dalam skuad utama. Dengan keputusan ini, masa depan Mendy di Madrid menjadi semakin tidak pasti. Pencarian gelandang Real Madrid mulai mengarah ke pilar PSG. Real Madrid dilaporkan masih mencari gelandang baru guna memperkuat komposisi lini tengah pasca ditinggal pensiun Toni Kroos. Pencarian mereka mengarah pada gelandang PSG, Vitinha. Setelah Toni Kroos pensiun, Real Madrid kehilangan sosok yang benar-benar bisa menggantikannya meski klub memiliki sederet gelandang berkualitas macam Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham hingga Aurelien Tchouaméni untuk mengisi kekosongan. Namun hal tersebut belum nampak. Meski memiliki Tchouaméni, Valverde dan Camavinga, mereka masih belum memiliki atribut untuk mengatur tempo pertandingan selayaknya Kroos.
Oleh karenanya, mengamankan gelandang baru guna memberikan kestabilan di lini tengah menjadi prioritas klub di musim panas 2025 selain membawa fullback kanan dan bek tengah baru. Vitinha saat ini menjadi pemain yang lumayan diandalkan pelatih PSG, Luis Enrique untuk mengarsir lini tengah. Jelang duel lawan Atletico Madrid di Liga Champions, Real Madrid harap-harap cemas kondisi Fede Valverde. Real Madrid semakin khawatir dengan kondisi fisik Federico Valverde menjelang laga penting Liga Champions melawan Atletico Madrid tengah pekan ini. Menurut laporan terbaru dari AS, gelandang asal Uruguay itu tidak bisa mengikuti latihan tim hari ini, memunculkan keraguan tentang keikutsertaannya dalam derby Eropa yang dinanti-nanti. Federico Valverde telah lama berjuang melawan cedera otot pangkal paha yang terus mengganggunya. Pemulihannya kini menjadi perlombaan melawan waktu, terutama setelah absen dalam laga melawan Real Betis. Dengan hanya tersisa beberapa hari sebelum laga krusial ini, partisipasinya masih diragukan. Federico Valverde berlatih secara individu di dalam dan di lapangan. Masih belum diputuskan apakah dia bisa bergabung dengan latihan tim. Situasi ini semakin rumit dengan absennya Dani Ceballos karena cedera. Ancelotti hampir tidak punya pilihan lain di lini tengah, membuat keputusannya semakin sulit. Di sisi lain, Raul Asensio diprediksi akan kembali ke starting lineup untuk berpasangan dengan Antonio Rudiger di jantung pertahanan. Laga melawan Atletico Madrid akan menjadi ujian berat bagi Madrid. Tanpa Valverde dan Bellingham, tim harus mengandalkan kerja sama tim dan strategi cerdik Ancelotti untuk meraih hasil positif. Keputusan yang diambil dalam beberapa hari ke depan akan sangat menentukan nasib Madrid di Liga Champions musim ini. Gawat! Trio lini serang Real Madrid tidak selalu berhasil. Trio serang Real Madrid, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Rodrigo gagal memberikan dampak signifikan dalam kekalahan dari Real Betis. Tidak ada satupun dari mereka yang tampil menonjol, dan kecemerlangan individu pun tak mampu menyelamatkan tim. Selama 90 menit, lini serang Madrid hanya menghasilkan satu tembakan tepat sasaran. Upaya itu datang dari Vinicius, tetapi tembakannya lemah dan tidak membahayakan kiper Betis, Adrian. Rodrigo juga melepaskan satu tembakan, tetapi melenceng dari gawang. Di luar itu, tidak ada kontribusi berarti dari trio ini. Kylian Mbappe, bintang terbesar Madrid, bahkan tidak melepaskan satupun tembakan baik tepat sasaran maupun melenceng. Kehadirannya di lapangan hampir tak terasa, dengan hanya terlibat dalam 36 aksi selama 75 menit bermain. Akurasi passing Kylian Mbappe juga di bawah ekspektasi, hanya menyelesaikan 68% operannya. Bahkan Rodrigo, yang juga tampil buruk, memiliki akurasi passing 82%. Di final third, akurasi passing Kylian Mbappe turun menjadi 64%. Rodrigo tidak jauh lebih baik, hanya memenangkan separuh dari dribble yang dia coba 4 dari 8 upaya. Vinicius bahkan lebih buruk, hanya menyelesaikan 36% dribblenya, dengan 4 keberhasilan dari 11 upaya. Performanya tidak hanya kurang presisi, tetapi juga kehilangan intensitas dan ketajaman yang dibutuhkan Real Madrid. Tanpa itu, trio serang ini gagal menciptakan peluang berarti bagi tim. Carlo Ancelotti tidak ragu menyoroti kegagalan trio serangnya. Performa buruk ini menjadi alarm bagi Mbappe, Vinicius, dan Rodrigo untuk segera bangkit. Real Madrid membutuhkan kontribusi maksimal dari ketiganya, terutama menjelang laga-laga penting seperti melawan Atletico Madrid di Liga Champions. Tanpa peningkatan, mimpi meraih trofi musim ini bisa pupus. Trio serang Madrid harus segera menemukan bentuk terbaiknya jika ingin membawa tim kembali ke jalur kemenangan. Nasib Carlo Ancelotti di ujung tanduk, Xabi Alonso makin dekat latih Real Madrid. Kabar masa depan Carlo Ancelotti di Real Madrid terus mencuat belakangan ini. Beberapa bulan terakhir, spekulasi tentang kelanjutan Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid semakin ramai, terutama seiring tim menghadapi pasang surut performa. Kritik pun mulai bermunculan, dan banyak yang mempertanyakan apakah Carlo Ancelotti masih akan melanjutkan tugasnya melewati musim ini. Di tengah ketidakpastian tersebut, nama Xabi Alonso, mantan gelandang andalan Real Madrid yang kini menjabat di Bayer Leverkusen,
muncul sebagai kandidat potensial yang dianggap siap mengambil alih kendali tim di Santiago Bernabeu. Namun, menurut laporan dari Marca, belum ada tawaran resmi atau pendekatan formal dari pihak Real Madrid kepada Xabi Alonso. Keberhasilan Xabi Alonso sebagai pelatih muda telah menarik perhatian banyak klub besar Eropa. Dengan pengalaman bermain di Real Madrid, Liverpool, dan Bayern Munchen, serta belajar dari pelatih top seperti Jose Mourinho, Pep Guardiola, dan Ancelotti, ia dianggap memiliki kapasitas untuk menangani klub elit.